Mitra bisnis, pengadilan menyatakan penetapan ex-wakil Menkum dan HAM Edi Hiaris menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. KPK sebelumnya menetapkan Edi Hiaris sebagai tersangka kasus dugaan suap 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, untuk membuka blokir di sistem administrasi badan hukum. Nah, apa komentar Anda mengenai dibatalkannya status tersangka Edi Hiaris oleh pengadilan dan apa yang harus dilakukan KPK? Kita tunggu komentar Anda Mitra Bisnis di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Bos uang sama bos duit. Di saat penegak hukum berbelit-belit, benar nggak tahu ya benar deh. Bukan berbelit-belit KPK gini, kita sebagai rakyat kan, ya kita kan bukan penegak hukum, nggak tahu teori-teori undang-undang, pasal-pasal, KUHAP ya apa kayak kasih uang habis perkara kan. Kalau KUHAP kan habis uang habis perkara, namanya KUHAP. Nah, kita sebagai rakyat kan kita lihat dia dua pihak berarti bertentangan dong ya, nggak berbelit-belit. Nah, berarti hukum kita kan kacau gitu. Ya mungkin si bos uang sama bos duit lah, biasa kan. Bagi-bagi kantong, bagi-bagi cuan. Soal korupsi mah yang penting ada cuannya adalah. Ini apa namanya korupsi nggak kelar-kelar ya. Semakin lama semakin mengganas. Yang sudah jelas-jelas salah tinggal di penjara bisa lolos ya kan. Itu kenapa? Nah kalau saya melihat ini memang adanya calon yang ke nomor 2 nih, si Gibran muda itu memang ideal banget tuh. Saya sih bukan promosi ya. Ini memang yang tua-tua ini memang harus minggir nih, generasi harus hilang semua. Karena memang ini buntutnya banyak nih. Jadi itu memang kalau Indonesia mau berubah itu harus yang muda ya, yang masih fresh, yang masih istilahnya culun nggak apa-apa. Tetapi istilahnya penyakit korupsinya itu tidak menular kemana-mana. Iya, menurut saya sekarang ini kalau berbicara korupsi itu sudah apa ya, mewabah. Karena semua yang mengincar kedudukan baik di DPR, di pemerintahan, mengeluarkan uang dengan puluhan miliaran rupiah, itu ujung-ujungnya korupsi. Iya kan? Tidak ada yang tidak mengkorupsi. Mereka keluarkan, kita kan orang dagang Pak, keluarkan dana itu kan mesti ada cuan. Jadi bohong besar kalau mereka bilang pengabdian gimana? Kayak satu calon ini sudah keluarkan triliunan rupiah, masa nggak mau cari kembali, sementara kebagian uang itu pinjaman, iya kan? Jadi tahun-tahun ke depan akan semakin banyak penjara penuh dengan para koruptor. Hitung aja semua anggota dewan, berapa banyak mereka keluarkan dana untuk menjadi satu anggota dewan, baik di daerah, di provinsi, ya kan, maupun di pusat. Mereka jor-joran pasang spanduk itu kan, itu duit itu dipakai. Jadi saya nggak yakin kalau mereka tidak akan korupsi. Hanya yang ketangkap aja yang sial, yang tidak ketangkap lebih banyak Pak. Jadi susah negara kita ini Pak mau dibersihkan dari korupsi Pak. Okay. Karena hukuman kita kan, karena dibayar dipotong hukumannya cuma 4 tahun, 2 tahun. Coba kalau korupsi seperti di Cina Pak, hukum mati langsung. Mungkin berhenti Pak ya. Yeah. Saya sarankan begitu. Kalau kayak wakil Menkumham itu ya, kalau memang dia ada punya kebenaran Pak, ya sudah ya, jangan kita paksakan KPK gitu loh. Dan pengadilan Pak itu benteng terakhir untuk menentukan orang bersalah atau tidak gitu. Beli terasi buat nyadar, udah dituduh korupsi ternyata batal. Bukan orang hukum, saya terus terang nggak tahu hukum. Kebetulan anak saya tapi jadi pengacara. Nah tadi saya konsultasi, saya juga protes, ini mentang-mentang wakil menteri terus dites, itu nggak dibatalkan. Itu KPK gimana kerjanya? Ternyata menurut informasi keterangan dari anak saya, itu hak warga negara mengajukan pra-peradilan. Katanya kalau peradilan menang itu berarti kan itunya batal, kecuali KPK mungkin banding, tapi bisa banding nggak sih kalau pra-peradilan tuh? Contohnya kayak dulu Pak Budi Gunawan ya menang pra-peradilan akhirnya bebas. Itu katanya sih begitu. Nah kemudian KPK ini kan selalu pilih-pilih ditebang. Mungkin salah pilih dia, jadi salah pilih ditebang. Contohnya aja yang Pohon Mauni sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Pohon Mauni kan kasat mata, semua rakyat, semua warga DKI tahu kemana tuh Pohon Mauni. Di karantina sampai sekarang nggak beres-beres. Diem aja KPK gitu.
Kemudian satu lagi yang Fush Estate. Itu kan kasus luar biasa, cuman kita juga KPK juga belum berani milih-milih itu. Jadi intinya ya KPK tuh jangan sampai salah nebang. Gue juga nggak tahu detailnya kayak gimana itu kasus wakil menteri kan. Yang tahu nggak masyarakat? Nggak ada, pasti nggak ada yang tahu. Kalau jadi saran gue, kita KPK-nya ganti. Kayak kemarin-kemarin itu harus kita perjuangkan. KPK harus milik masyarakat. Nggak ada lagi KPK milik pemerintah. Gitu. Biar mereka siarkan materinya, buktinya ini itu, ungkap ke publik. Masa dibuat sesajen doang sama dia? Iya kan? Kalau kayak begitu kan dibuat sesajen ke Mbah. Iya kan? Mbahnya siapa? Nah, nggak tahu siapa pemilik kasusnya. Iya kan? Akhirnya buat peros-peros. Kalau udah ada bukti harusnya diungkap ke publik. Ya kan? Penyelidiknya harus guru besar. Ya, lo mau guru besar hukum, boleh guru besar hukum. Kalau nggak lo taruh S2 hukum, boleh taruh S2 hukum. Lo gagal, gelar lo copot. Ya kan? Iya. Gelar copot, tendang langsung ya. Biarin deh jadi pengangguran. Nggak apa-apa sih, tambah pengangguran dikit nih. Dikit ini kalau karena gelar dicopot ya kan dicopot karena dia jadi brengsek juga ya kan. Ya harus sih kayak begitu ya. Oke, tema hari ini sedikit nyerempet korupsi ya. Ya kenapa saya bilang sedikit? Karena ya inilah prosedur hukum di Indonesia. Ya kan, pihaknya si Wamenkumham itu kan mereka boleh mengajukan pra peradilan. Ya inilah prosedurnya, ya harus jalankan. Kalau memang hari ini keputusan pengadilan terhadap pra peradilan yang diajukan tidak disetujui, ya kita lihat KPK dalam hal ini pra peradilan bisa dibanding apa enggak. Tetapi yang saya ingin menggarisbawahi, ada 3 lembaga negara ini yang paling berperan, dan memang hanya 3 lembaga ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya. Dan eksekutif sama legislatif, mereka tidak menunjukkan keseriusan mereka untuk melakukan perbaikan hukum terhadap korupsi ini. Sehingga di yudikatif sangat berpeluang hakim-hakim itu memberikan keputusan yang kadang-kadang sangat mencerdarai kita rakyat Indonesia terhadap kasus korupsi. Iya. Karena yudikatif juga melihat, ala wong eksekutifnya kagak serius kok, apalagi yang namanya partai, ya kan? Ya udahlah, kita sedikit nego-nego udah. Akhirnya kita terus-menerus tiap hari membahas yang begini-begini terus. Jadi harapannya kan ada satu pasangan yang cukup memberikan track record di hukum yang kuat. Nah, pilihlah dia. Kasihlah salam metal kau. Minimal kita punya harapan lah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau enggak, kejadian gini akan terus menerus. Yang eksekutif entah Jokowi bilang rancangan undang-undang diajukan, yang legislatif bilang iya kalau ibu ketum nggak mau apa-apa, lu mau apa? Nah, tapi kapan kita bahas terus? Iya kan? Yang KPK yang penting gua OTT, kelihatan gua kerja, persoalannya lanjut apa gak urusan belakangan, nah yang penting kan gua kerja, gua kasih lihat ada OTT. Kan bukan itu maunya kita. Betul. Kan kita mau indeks korupsi kita itu semakin baik. Betul, Pak. Iya kan? Ya. Tentu kita tahu nggak mungkin bersih sama sekali. Tetapi yang kita ingin lihat Indonesia ke depan ini, pejabat dan orang-orang yang berkepentingan terhadap anggaran negara, mereka udah mulai takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang korupsi. Itu yang kita inginkan kan. Tapi kalau begini terus, beritanya begini terus, ya mereka mah saling melihat aja. Paling juga ada yang korupsi belum ketahuan kan, namanya belum koruptor. Betul. Lagi dengar radio, bro. Oke, tinggal lagi nunggu apesnya gitu kan. Dia bukan pikir nunggu apesnya, bro. Dia juga ketawa-ketawa aja sebelahnya. Lu denger deh, kasihan mereka katanya gitu. Jadi harapan kita nggak ada pilihan. Pilihlah presiden yang punya track record yang jelas.
dengan harapan Indonesia akan semakin baik di aturan hukum. Dan penegak hukum nggak ada pilihan, mereka harus melakukannya dengan benar-benar serius. Setuju. Dan rakyat harus bisa melihat dan menjatuhkan vonis ke mereka. Bagaimana caranya? Kita ingin Indonesia semakin baik. Pertumbuhan baik, tetapi kalau korupsi jalan terus, nggak bisa juga. Betul. Jadi harapan kita, bro, salam metal, bro. Ini membingungkan masyarakat ya. Sudah dinyatakan tersangka, tiba-tiba ditarik lagi, kemudian di stop dan dinyatakan bersih. Ini bingung nih. Itu bagaimana KPK pengajuannya kan tentunya bukan asal-asalan ya. Sebagai lembaga institusi walaupun di bawah presiden pastinya punya tupoksi yang jelas ya, tugas pokok dan posisi. Jadi dia kalau menentukan Bung Benny ini umpamanya sebagai tersangka ya, mohon maaf jangan tersinggung ya. Amit-amit Pak. Jadi ini kan perlu penilaian Pak, betul nggak? Betul nggak? Segmentasinya seperti itu atau enggak gitu loh. Itu kan harus timbul optimalisasi dalam pengusutan gitu. Kalau dia tidak terbukti jangan sampai dinyatakan tersangka. Kalau ditersangka kan betul-betul secara integral betul dikenakan orang itu melakukan tindakan kriminal, manipulasi atau hal-hal lain gitu. Jadi ini saya kira membingungkan rakyat nih. Kedepannya kalau sampai terjadi terus-menerus kan rakyat juga apatis sudah Pak terhadap hukum Indonesia. Ya kan Kofadis Pak mau dibawa kemana gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan Bung Benny ini yang bisa dilontarkan. Ini kesekian kalinya memperlihatkan kepada kita bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak ditentukan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah ya. Karena keputusan akhir apapun yang dilakukan itu semuanya ada di yudikatif. Nah, makanya saya mengatakan kalau ada calon presiden yang selama ini menggembar-gemborkan kalau mereka menjadi presiden mereka bisa menegakkan hukum, itu nonsens. Itu malah calon presiden saya mengatakan nggak pantas jadi presiden karena ternyata nggak mengerti. Ya, kita kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Hukum itu semuanya itu ditentukan oleh yudikatif. Kita lihat aja, ya kan? Pengadilan yang menentukan dari negeri, pengadilan tinggi sampai di MA itu bisa diobok-obok itu, apapun keputusannya ya. Bisa diobok-obok kan? Yudikatif, eksekutif kan tidak bisa campur tangan. Jadi kalau ada orang selama ini termasuk yang ngomong-ngomong di Pas FM juga memaki-maki pemerintah, memaki-maki Jokowi, dalam hal hukum itu ngawur juga, nggak ngerti. Saya pakai kesempatan ini untuk membicarakan hal ini dengan tegas bahwa sekali lagi hukum di Indonesia selama ini tidak jalan karena yudikatifnya. Dan sangat disayangkan presiden siapapun itu, sejago apapun, sebaik apapun, tidak akan bisa menangani ini karena keputusannya mutlak ada di yudikatif. Bahkan saya mengatakan hakim itu adalah Tuhan. Ya kan? Keputusan eksekutif saja ya. Undang-undang bisa diobok-obok kan oleh yudikatif dengan judicial commission, komisinya dan segala macam itu. Tapi kan nggak bisa dibalik. Keputusannya yudikatif bisa nggak presiden? Kalau presiden coba campur tangan, nah, nanti dikritik habis-habisan lagi. Presiden nggak campur tangan karena melakukan tugasnya yang benar, dimaki-maki. Gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ini jelas bahwa penegakan hukum di Indonesia itu ada di yudikatif, tidak ada urusan dengan pemerintahnya. Mau polisi, mau jaksa, dia mau tuntut seperti apa, keputusan akhir ada di yudikatif. Itulah hukum di Indonesia. Bisa diatur atas dan bawah. Akhirnya menjadi tidak bersalah. Biasa Bang Ben, atur lagu lama biasanya. Lagu lama ya. Iya, oke, terima kasih. Jadi sebagai sebuah keputusan tentu di awal seperti ini harus dihargai ya. Putusan itu kan produk hukum juga. Nah, KPK kalau saya tidak salah, saya baca dari media bahwa KPK itu sudah menetapkan tersangka, harus memenuhi 2 alat bukti, dan tentu undang-undang yang mereka gunakan adalah spesialis ya, lex spesialis, undang-undang tindak pidana korupsi, dan hukum acaranya juga menggunakan hukum acara tindak pidana korupsi. Jika hakim di mana tadi itu pengadilan umum itu menggunakan tindak pidana, maksudnya menggunakan KUHP, di mana hukum acaranya hukum acara umum, bisa saja memang terjadi perbedaan.
Namun begitu sebaiknya KPK bisa menggunakan hak-haknya, entah itu melakukan tuntutan ulang atau mengeskalasi isu ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Jika mana nanti ditemukan bahwa putusan pengadilan ini hakim ini salah, maka si hakim ini juga perlu dilihat atau dievaluasi oleh komisi yudisial ya yang mengawasi hakim. Kenapa bisa misalnya dia tidak paham bahwa lex specialis dalam hal ini lex specialis derogat generalis misalnya, apakah adegium itu berlaku untuk tindak pidana korupsi? Karena jangan sampai bukti yang sudah ada di tangan KPK ketika menetapkan Edi Hiaris sebagai tersangka juga dianggap sebagai tidak ada sama sekali. Itu kan tidak boleh juga, kecuali berita acara KPK itu bohong, kan rasanya KPK tentu badan yang punya integritas ya, tidak mungkin bohong seperti itu. Terima kasih. Iya, saya mungkin ada yang bisa bantu pendengar. Negara yang tingkat kekacauan hukum dan korupsinya seperti Indonesia, negara mana lagi? Ini kok kita putar di sini terus, dan ada nggak yang akhirnya dia bisa mulai perlahan gitu, dia bisa mengurangi tingkat kekacauan ini? Itu aja sih saya mau bertanya itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dengar bisnis opinion dari Fast FM sepanjang tahun, kita itu berkesimpulan bahwa Indonesia itu yang paling bobrok itu adalah penegakan hukum. Jadi hukumnya itu, masa KPK yang menjadi lembaga yang paling diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu sebagai lembaga nomor 1 untuk pemberantasan korupsi, malah sudah 2 bukti ditetapkan, ini bisa dibatalkan oleh pengadilan negeri yang dengan katanya yang tadi yang memberikan business opinion sebelumnya itu Bapak itu sudah jelaskan dari sisi hukumnya sangat jelas. Kita kan warga awam, bukan orang hukum, tapi itu bisa dibatalkan, kan kacau. Jadi lembaga yang paling diharapkan itu oleh lembaga lain bisa dibatalkan, dan hukum juga bisa diperjualbelikan, hukum juga bisa diubah-ubah, dikutak-atik. Ini bentuk kekacauan, bentuk prihatin di negara kita ini yang paling besar. Sehingga selama ini penegakan hukum itu tidak jelas, yang oleh rakyat itu sering disebutkan sebagai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang maling-maling kecil itu malah kena penjaranya bertahun-tahun. Yang seperti begini itu oleh KPK kan bukan lembaga sembarangan yang bisa 2 bukti yang kuat itu. Kalau demikian berarti si yang ditersangkakan oleh KPK itu dia itu kalau tidak bersalah dengan 2 bukti, dia bisa tuntut kembali kepada KPK dong, sembarangan untuk mentersangkakan beliaunya, kan begitu. Jadi menurut saya pemerintah dan DPR itu yang sangat diharapkan itu juga tidak ada keseriusan untuk penegakan hukum. Jadi undang-undang pemperampasan aset yang di sepanjang tahun disampaikan di dalam Fast MM dan dibahas oleh seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan itu juga tidak mau segera disahkan, sehingga bisa dipermainkan, bisa diperjualbelikan. Menurut saya, mau menjadi negara maju tentu hukumnya itu harus tegak, tidak boleh pilih kasih. Singapura negara hukum, Hong Kong negara hukum, China koruptor dihukum mati. Jadi negara-negara yang mau maju itu pasti hukumnya nomor 1. Kami berharap pemerintahan yang akan datang itu, hukum itu harus ditegakkan setinggi-tingginya, sehingga seluruh rakyat itu, termasuk pemerintah itu, berlaku sama di depan hukum. Demikian Pak, terima kasih. Masalah pembatalan atau pra-peradilannya wamen disetujui oleh pengadilan itu sebetulnya kan itu kuat-kuatan argumentasi antara kuasa hukumnya KPK dengan kuasa hukumnya Pak Wamen sendiri. Jadi kalau menurut saya itu tinggal teknik mereka saja sebetulnya.
dari sisi hukum ya. Nah, menanggapi masalah tadi pemirsa yang menyatakan pemerintah tidak serius dengan DPR, kalau saya melihatnya dari sisi pemerintah serius sekali. Kenapa? Pemerintah sudah mengajukan kepada DPR draft perampasan aset korupsi. Tetapi DPR tidak menyetujui. Jadi pemerintah itu bukan tidak berusaha, sudah berusaha tapi ditolak. Itu yang jadi artinya usaha pemerintah sudah ada. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa juga mengatakan pemerintah nggak ada usaha. Ada usahanya, Pak. Itu bisa dilihat kok. Sudah diajukan oleh pemerintah saat itu. Tapi ditolak oleh DPR. Kita tidak tahu alasannya apa. Apakah mereka takut? Kita juga tidak tahu. Itu makanya saat ini pilihlah perwakilan itu yang benar-benar. Betul. Wakil kita di DPR pilih yang benar, bukan pemerintahnya. Kalau pemerintah itu mengusulkan, kan hak mengusulkan ada dua, DPR dan pemerintah. Itu mana yang tidak setuju? Berarti dialah biangnya di situ. Betul. Yang disampaikan tadi bahwa negara maju itu hukumnya kuat, betul. Nah sekarang kita itu pemerintah sudah mengajukan nggak usah perampasan lah, dimiskinkan, ditolak, apalagi dihukum mati. Itu. Nah itu kalau masalah hukum Pak Wamen tadi, mantan Wamen tadi, Pak Edi, itu berarti secara adu argumentasi pihak kuasa hukum atau nggak tahulah namanya dari KPK kalah argumentasinya meskipun dua alat bukti. Buktinya kalah di pengadilan negeri. Jangan kita berbicara bahwa itu disuap, kita tidak bisa juga mengatakan demikian. Nanti begitu kita bicara di publik dibilang suap, nanti ada pasal baru muncul kepada pemirsanya. Begitu. Demikian pendapat saya. Terima kasih, Pak. Kalau untuk gratifikasi itu sesuai pengalaman saya juga akan sulit sekali dibuktikan kecuali ada tangkap tangan. Kalau tanpa tangkap tangan itu harus dibuktikan dari yang memberi gratifikasi dan yang menerima. Betul, saya menyogok. Dan yang menerima. Kalau hanya makanya KPK itu selalu tangkap tangan. Dalam kasus ini saya percaya tidak ada tangkap tangan. Ya, memang tidak ada. Itu sulit. Terima kasih. Ya, ini kasus Edi Hiaris ini kita memetik beberapa pelajaran ya. Itu pertama, beliau ini pakar hukum pidana. Iya, betul. Sebelumnya menjadi referensi banyak masalah ya. Bahkan mahasiswa doktoral juga minta dia bimbing gitu ya. Jadi luar biasa, seorang yang punya ilmu tinggi ternyata masuk ke dalam sistem juga bisa berubah ya. Kita bisa, itu pelajaran satu. Kedua, kasus ini kenapa jadi kalah, KPK kalah? Karena penetapan penyidikannya itu salah tanggal ya. Salah tanggal. Jadi ke depan kita akan melihat bahwa pertarungan keadilan ya, esensi keadilan itu seringkali menjadi pertarungan di administratif. Kalau Anda nggak paham itu, Anda kalah. Bahwa adil apa enggak, rusak apa enggak society ini di korupsi gitu, itu lain masalah. Tapi kalau Anda nggak tepat aturan, Anda kalah. Administrasi gitu saja ya, Pak. Iya, jadi kan kita akan ke depan akan semakin melihat hal-hal begitu terjadi. Jadi esensi keadilan itu jauh daripada panggang daripada api. Kemudian kita juga bisa lihat ya, ada fenomena orang-orang ini masih sinyalir ya, bisa ada pertarungan politiknya ya. Anda berdiri di mana, kalau lain sisi bisa menjadi pesakitan. Ya, ini sungguh tragis. Makasih. Ya, ini sih kan Edi Hiaris ini kan seorang pakar hukum. Iya, betul. Pidana. Dia tahu
celah-celahnya dia. Dia tahu celahnya dari mana korupsi. Jadi agak terkecoh ini KPK. KPK agak terkecoh dengan dia karena dia ini nggak bisa begitu aja karena dia tahu celah-celah hukum. Jadi ya jangan satu di KPK itu harus naik banding. Naik banding perlu data yang bagus, perlu data yang baru, inovasi baru datanya, data baru. Kalau nggak bisa lah. Itu jago dia, RS ini jago hukum pidananya. Iya. Ya kalau saya sih tinggal menunggu hasilnya saja lah, gimana lah. Karena kan di kita ini itulah Indonesia. Ini kita lihat aja endingnya aja lah. Karena pemain sulapnya ini banyak. Apalagi berapa ember gitu uangnya. Waduh, mabok kita ngeliat embernya banyak begitu. Jadi kembali lagi, kalau saya nggak bisa berkomentar. Kita lihat saja endingnya saja, pemain sulapnya banyak atau tidak. Kalau tidak ada pemain sulap, alhamdulillah negara ini akan bangkit. Panglima hukum kita ini akan menjadi panglima kalau misalnya pemain sulapnya sudah tidak ada. Ya menurut saya hukum itu masih banyak kekurangannya ya. Kalau dalam penelusuran KPK itu mungkin kita mengalami persoalan cacat hukum mungkin kalau masyarakat seperti saya menilai ya Bu. Entah barang buktinya yang kurang, entah saksi-saksinya yang berubah, penilaian itu yang mungkin kita terima. Kalau eksekusi sama seperti soal si Ganjar Prabowo itu kan, kalau awalnya udah dibentuk terjadi cacat hukum ya mungkin perubahan itu kita terima karena memang keadaannya begitu, ada kesalahan teknis. Itu yang mungkin masyarakat seperti saya dan lainnya belum banyak menilai hal itu. Iya. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Teza. Baik, mitra bisnis kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.